Shalom semuanya, selamat sore. Rasanya cukup lama ya saya berdiri, tidak berdiri di sini. Saya tadi bilang ke Vero saya agak gentar, tapi Tuhan begitu baik. Sebelum saya mulai, saya coba tiru gaya Sean, gaya Acang ya. Biasanya ada pantun. Tolong ya, kalau cakepnya yang keras ya, supaya itu saya kayak semangat gitu loh. Oke. Pohon cemara di lereng bukit. Wih, kurang keras, kurang keras. Pohon cemara di lereng bukit. Wih. Burung berkicau menyambut mentari. Jadilah terang di jalan yang sulit. Yuk, Glow Youth 2025 semakin semangat melayani. Tepuk tangan dong. Wow. Mantap. Hari ini Kak Buas ingin menyampaikan satu topik yaitu judulnya berani tampil, berani melayani. Ada nggak di antara kita yang pernah merasa khawatir, merasa takut tampil, bahkan merasa minder untuk tampil? Sebagian besar pasti ada ya. Bahkan selalu dimulai demikian. Jujur Kak Buas pun mengalami demikian. Awal-awal pelayanan ketika diminta untuk pelayanan, waktu itu untuk memimpin satu pelayanan namanya doa. Jadi kita lagi kumpul, tiba-tiba Kak Buas ditunjuk, takut, kemudian mundur. Tetapi apa yang terjadi ketika Kak Buas mundur, kemudian mengambil langkah lagi untuk maju, memberanikan diri, maka disitulah titik awal Kak Buas bisa berdiri sampai saat ini. Karena apa? Setiap kita itu sebenarnya ada keberanian loh. Tuhan memberikan kita namanya roh keberanian ya. Untuk menghadapi masalah, untuk melayani. Tetapi setiap orang punya pilihan. Dia mau maju atau dia mau mundur. Pilihannya cuma dua, maju atau mundur. Kalau dia maju dan dia berserah kepada Tuhan benar-benar, maka dia dipakai lebih dahsyat. Tapi kalau dia mundur, dia tidak akan ada kemajuan dalam hidupnya. Satu tokoh yang cukup menarik di dalam Alkitab yang saya ingin bahas siang hari ini, sore hari ini adalah namanya Deborah. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1, boleh ditunjukkan ayatnya buat kita semua. Dikatakan langsung aja Alkitab ya. Saya baca buat kita semua di sini. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kemudian ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kembali ke slide tadi. Jadi dikatakan di sini di ayat pertama, setelah Ehud mati. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rekan-rekanku, kalau rekan-rekan lihat gambar di slide ini menarik ya. Ini salah satu kekejaman yang dilakukan pada saat itu ketika mereka berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan sangat benci. Karena apa? Setiap orang Israel kehilangan hakimnya, maka mereka berbalik kepada Baal. Intinya, kehilangan pemimpin, mereka balik kepada Baal. Waktu Ehud memimpin, bangsa itu tenang. Tetapi dikatakan setelah Ehud mati, 20 tahun dijajah oleh bangsa Kanaan pada saat itu. Dan mereka menyembah Baal pada saat itu. Dan Tuhan sangat marah. Saya pernah mendengar cerita seperti ini ya. Kalau rekan-rekan melihat ini gambar, ini patung besar ini disebutnya Mamon. Jadi Mamon itu kepala lembu, kemudian dia mengulurkan badannya manusia. Dan rekan-rekan bisa lihat ada orang yang berdiri lalu menyerahkan bayi anak kecil pada saat itu. Di bawah itu orang sedang menari lalu memukul gendang sekeras-kerasnya menyalakan api. Di bawah tangan dari Mamon itu ada api. Apa yang terjadi?
Waktu mereka menyerahkan bayi ini ke tangan Mamon, semua orang itu berteriak sekencang-kencangnya kayak memuji Tuhan. Tapi begitu gembira, begitu semangat. Sampai apa yang terjadi. Ibu dari bayi itu suaranya waktu merintih, berteriak, menangis, itu enggak kedengaran. Ketutup sama orang-orang yang hadir saat itu berteriak ketika mereka melakukan penyembahan. Jadi penyembahan berhala pada saat itu bukan hanya kayak menyembah sembahyang begitu, tetapi ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu adalah manusia, seorang bayi, darah. Waktu itu Tuhan sangat marah. Akhirnya apa? Ketika mereka melakukan demikian, mereka diserahkan kepada bangsa di sekitarnya, dijajah. Waktu mereka dijajah, mereka berontak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Katakan di ayat 2, Tuhan menyerahkan mereka ke Raja Kanaan, panglimanya bernama Sisera pada saat itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan kembali seorang nabi namanya Deborah. Menarik ya, ini kisah dari bangsa Israel. Demikian hidup kita ya, kalau kita lihat ya, kita berpaling dari Tuhan, Tuhan menghukum. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkati. Tetapi bangsa Israel 20 tahun dijajah. Kenapa mereka berseru kepada Tuhan? Karena Sisera, waktu itu bangsa Israel, setelah Yosua mati, mereka itu nggak punya kemampuan untuk berperang. Mereka hanya dipimpin oleh oleh hakim. Mereka nggak punya kemampuan berperang karena mereka hanya dipimpin oleh hakim, bukan raja. Karena di atas hakim langsung Allah pada saat itu. Jadi Tuhan menyampaikan langsung kepada hakim, kemudian atau nabi, kemudian memerintah kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah ini yang terjadi, kita lihat di ayat selanjutnya. Pada waktu itu Deborah, seorang nabi, istri Lapidot memerintah sebagai hakim. Menarik, ini adalah wanita yang spesial pada saat itu. Kenapa? Dia bukan hanya seorang nabiah. Nabi itu berarti penyampai pesan dari Tuhan. Tetapi dia juga seorang yang menjadi hakim pada saat itu. Dan satu-satunya tercatat di Alkitab sebagai wanita hakim. Di hakim-hakim pada saat itu. Kemudian dia juga seorang istri. Wow, jabatannya luar biasa ya. Nah, kita melihat ya pada saat itu apa yang terjadi. Nah ini siklus dari perjalanan bangsa Israel ya. Kalau kita lihat ya, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di bagian bawah. Tetapi ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menghukum. Kemudian waktu Tuhan menghukum, kita melihat ya, Israel berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang nabi, seorang hakim, Kemudian negeri itu aman. Biasanya kalau dari Ehud itu 20, setelah Deborah itu 40 tahunnya, aman. Ketika mereka dimenangkan. Ini yang terjadi. Dalam kehidupan kita mungkin punya siklus ya. Kadang-kadang melayani semangat di awal. Kemudian mulai redup. Mulai datang lagi kepada Tuhan. Mulai Tuhan berkati, mulai Tuhan kasih kemenangan. Redup lagi dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Kalau kita melihat ya. Dari Otniel, Ehud, Samgar, kemudian pada akhirnya Deborah. Tuhan membangkitkan hakim-hakim ketika bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Nah kita masuk kepada Deborah. Deborah atau Devora artinya lebah madu. Ada nggak ya punya nama Deborah sini? Ya jarang ya. Adanya di sini selain Boaz ada Ruth. Yang WL tadi itu Ruth. Tapi Ruth itu kalau di Alkitab, ada yang tahu arti nama Ruth? Ruth itu setahu Boaz itu istrinya Boaz ya. Kalau di Alkitab ya. Kalau Boaz itu bapak yang sabar, pekerja keras. Makanya kalau cari pasangan, lihat juga nama baptisnya keren-keren gitu. Berarti kalau mau dapat yang sabar, coba cari Boaz. Nah, seorang nabiya, dia bukan hanya seorang hakim, tapi seorang nabiya. Jadi dia menyampaikan pesan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia selalu berada di bawah pohon kurma ya. Makanya pada saat itu pohon kurmanya disebut pohon kurma Deborah pada saat itu. Nah satu-satunya hakim perempuan pada saat itu dan ia duduk di bawah pohon kurma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Orang-orang Israel datang kepadanya mencari penyelesaian persoalan-persoalan yang penting
dalam kasus ini penindasan yang dilakukan oleh Sisera. Menarik ya, Sisera itu luar biasa pada saat itu. Bangsa Israel sangat ditindas pada saat itu. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Deborah. Di gambar yang pertama, Deborah itu ada di bawah pohon kurma. Dia sedang mengadili, dia sedang menyampaikan firman Tuhan atau pesan dari Tuhan. Kemudian bangsa Israel datang kepada Deborah, memohon perlindungan, memohon penyelesaian atas apa yang mereka hadapi. Nah, terdengar kabar bahwa Sisera, yaitu panglima perang dari Kanaan pada saat itu mengirim 900 kereta perang pada saat itu. Apa yang terjadi? Kemudian Deborah memanggil namanya Barak. Setelah Barak dipanggil, Barak apa yang dikatakan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya ya. Barak berkata demikian, kalau Deborah maju, saya maju. Kalau Deborah nggak maju, saya nggak maju. Ada dua kemungkinan, Barak itu sebenarnya penakut. Wanita Deborah ini pemberani. Saya melihat ya di Glow ini, khususnya di anak-anak youth ya, ada beberapa kita rekan-rekan wanita itu pemberani. Ada beberapa yang begitu setia melayani. Deborah ini tahu panggilan hidupnya. Kemudian ketika apa yang dilakukan oleh Deborah, dia memanggil Barak pada saat itu. Kemudian Barak disuruh untuk mengumpulkan pasukan kurang lebih 10.000 pada saat itu untuk menghadapi Sisera. 900 kereta, itu bayangkan itu teknologi pada saat itu Kanaan sudah memiliki teknologi untuk mendaur ulang besi, menempa besi. Mereka bisa membuat kereta besi. Dan di keretanya itu sebagian kereta itu di sampingnya ditaruh pisau. Jadi waktu kereta itu berjalan, selain kudanya di depan, di sampingnya itu pisau, pasukan yang di depan itu bisa luka, bahkan putus kakinya. Itu luar biasanya kereta. Makanya orang Israel pada saat itu ketika mendengar ini mereka gentar. Mereka sangat takut menghadapi yang namanya Sisera. Kalau kita melihat ya. Dan pada akhirnya Tuhan menyampaikan kepada Deborah bahwa aku akan meluputkan, aku akan membebaskan. Menariknya ketika Sisera itu menyerang dari jarak jauh, Deborah dari atas pegunungan pada saat itu mereka melihat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada pasukan dari Sisera. Dia kirimkan kabut. Ada penafsir yang mengatakan itu salju. Kemudian dia terjadi banjir pada saat itu. Karena keretanya kereta besi, rodanya itu masuk dalam lumpur. Lalu ada kabut. Kemudian karena ada kabut, mereka memanah ke sana kemari. Kemudian keretanya nggak bisa melaju dengan kencang. Nah pada saat itu pasukan yang 10.000 itu menyerang. Dan seluruh pasukan dari Sisera itu ditaklukkan. Kalau kita melihat kembali di ayat selanjutnya, ketika pasukan Sisera itu ditaklukkan, panglimanya yaitu Sisera berlari meninggalkan keretanya dan kudanya. Wah ini kayak cerita kolosal ya. Kalau rekan-rekan suka nonton film itu, kenapa Kak Buas suka hakim-hakim? Karena kalau mengikuti ceritanya itu kayak nonton film ya, membayangkan sebuah film-film kolosal kerajaan yang terjadi pada saat itu. Dan saya membayangkan, tapi ini bedanya adalah bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel secara nyata. Dan strategi yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Nah menarik, waktu Sisera kemudian lari, dia kemudian berlari menuju ke satu tempat, ternyata di tempat itu ada kemah namanya kemah dari Yael, seorang wanita. Dan ketika bertemu dengan Yael, Yael itu menyambut Sisera dengan baik. Sisera itu minta air. Apa yang dilakukan oleh Yael? Yael kasih susu. Kalau kita lihat ya di ayat selanjutnya, dikasih susu, kemudian Yael menyuruh Sisera itu istirahat di kamar, di tendanya. Lalu Sisera itu bilang kepada Yael, Yael kalau ada yang datang cari saya, tolong sampaikan nggak ada. Tahu nggak, waktu dikasih susu,
ternyata itu ampuh membuat Sisera itu ngantuk. Saya bayangkan ya, dulu ada dokter bilang gini, saya nggak tahu kalau Bu Dokter benar nggak, pagi-pagi itu kalau minum susu, kebanyakan anak sekolah itu ngantuk sampai di sekolah. Karena ada zat tertentu ya, yang membuat kita itu ngantuk, mending dikasih air putih. Sama sarapan nasi goreng, sampai di sekolah, berat matanya. Kebayang ya kalau ikut ibadah yud, makan nasi goreng dulu, minum susu di depan, sampai di sini, wah berjuang ya. Nah, waktu Sisera tidur, pules, Yael itu ngambil namanya patok kemah. Patok ya, kemudian ditaruh di pelipis. Kebayang ya, apa yang terjadi? Dipatok kepalanya, tembus. Ini yang dibilang sebenarnya di ayat sebelumnya, kamu nggak mendapat hak istimewa dalam peperangan ini kepada Barak. Karena kamu nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk maju. Yang mendapat itu Yael, tercatat dalam Alkitab. Ini cara pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Barak. Deborah pada saat itu. Nah, kita melihat ya, bagaimana seorang Deborah tampil berani. Yang pertama, di tengah suku yang dominan pada saat itu pria. Di mana-mana pria yang disebutkan memimpin pria, menjadi seorang tentara pria, tetapi dari sekian banyak itu hanya satu wanita menjadi hakim, Nabiah, kemudian juga dia seorang istri, tapi dia memimpin. Walaupun dari bangsanya dia kaum yang kecil, yang sederhana, seorang wanita, tetapi Tuhan memakai seorang namanya Deborah. Di dalam dunia pelayanan pun sama. Kadang-kadang kita merasa kecil, kita merasa sederhana, tetapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan bisa pakai lebih lagi. Inilah kita melihat ya, menjadi pribadi yang siap kalau kita lihat ya. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan di sini, ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel, kemudian di pegunungan Efraim. Artinya setiap hari ada yang penafsir berkata demikian. Dia duduk itu di bawah pohon kurma, dia merenungkan firman Tuhan. Sehingga ada hikmat yang datang. Dan dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang kalau penuh dengan belas kasihan, otomatis apa? Dia dipenuhi hikmat. Karena apa? Tuhan mau pakai dia. Waktu orang datang, masalahnya bisa teratasi. Dia bisa tenang. Dia dipakai oleh Tuhan. Selain menjadi pesan dari Tuhan, dia juga memimpin sebagai seorang hakim pada saat itu. Dia tidak menunggu kapan waktunya. Seorang yang mau dipakai Tuhan tidak berkata, kapan, tunggu ya, nanti saya siap. Dia kadang-kadang, saya kalau di WA ada grup ya bersama Pak Elisa, Pak Bos firman Tuhan, siap. Woi. Saya juga melihat di anak youth ketika ada rapat bersama Samuel Sukamto ya, ditunjuk siapa untuk jadi pemimpin. Tidak nunggu lama, langsung siap. Siap dulu, nanti baru kemudian berpikir ya. Tapi ketika sudah siap, kemudian berpikir Tuhan kasih hikmat. Nah, ia seorang pemimpin yang tidak menghindar dari tanggung jawab. Artinya adalah dia juga seorang ibu, seorang istri. Dia punya tanggung jawab di dalam keluarga. Kita melihat ya, setiap orang memiliki panggilan yang unik dari Tuhan. Nah, jangan takut mengambil langkah pertama. Itu yang saya bilang di awal ya. Kalau Kak Boas mundur di awal, setelah kejadian itu, Kak Boas tidak akan bisa menjadi seorang penyampai firman Tuhan. Karena takut duluan. Dan melayani bukan hanya tentang waktu luang, tetapi tentang kesiapan hati. Kebanyakan orang ketika ditanya kapan siap melayani, tunggu dan tunggu. Waktu itu terus berputar. Dia tidak akan bisa menunggu kita. Tapi waktu itu terus. Dan kita melihat ya, apa yang terjadi. Dalam Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal. Dan yakinlah, waktu Tuhan mengenal, Tuhan juga menetapkan. Dan Tuhan mempersiapkan. Setiap orang yang dipercayakan untuk memimpin, melayani, biasanya Tuhan juga akan mempersiapkan dia jauh hari, jauh sebelum dia dipilih. Kita melihat poin kedua, bagaimana Deborah tampil berani. Kita melihat teladan dari Deborah. Yang kedua adalah Deborah menghidupi panggilan dengan kesetiaan.
Saya melihat di tempat ini banyak anak-anak yang setia. Dan saya bersyukur. Orang yang setia adalah orang yang Tuhan pakai. Dan Tuhan perhitungkan. Kalau orang itu setia di perusahaan, dia pasti dapat bonus. Di akhir masa jabatannya, dia akan selalu mendapat surprise dari atasannya. Kebayang kalau kita setia di dalam Tuhan. Tuhan melihat. Dan kata firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Orang yang setia dalam Tuhan. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ia menyuruh memanggil Barak. Artinya adalah ia menunjukkan kesetiaan untuk memimpin. Dia memberikan arahan yang tegas kepada Barak pada saat itu. Kemudian dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk maju. Walaupun Barak pada saat itu takut sebagai seorang pria, tetapi Deborah berani. Berani untuk mengambil resiko, berani untuk tampil, berani untuk maju. Dan dikatakan juga dia melayani adalah tentang menjadi teladan. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Memang menjadi teladan itu nggak mudah ya. Kak Boas mungkin bisa menjadi teladan di tempat ini, tapi juga harus menjadi teladan di rumah. Saya punya 2 anak ya. Dan di rumah itu kami kurang lebih ada 7-8 orang satu rumah. Jadi Kak Boas itu sebenarnya anak tunggal. Waktu Kak Boas sebelum nikah, salah satu poin doa Kak Boas, saya itu kepingin keluarga besar. Menikahlah Kak Boas. Yang pertama istri itu saudaranya 10. Wow. Lalu anak mereka itu banyak-banyak. Kemudian pada akhirnya keponakan itu ada beberapa itu ditempatkan di rumah. Ya saya dengan mungkin karena di awal sudah doa demikian ya. Diutus ke rumah. Kurang lebih ada 3. 1 sudah balik lagi. Jadi kemudian tambah 2 anak. Kemudian ya kami berdua kurang lebih 7. Kadang-kadang bisa 9 orang. Kebayang ya, baru nikah sudah dikasih bonus. Jadi benar-benar ramai. Ada nggak yang anak tunggal di sini? Anak tunggal itu kalau di rumah cuma bertiga sama orang tuanya sepi banget loh. Jadi pulang sekolah nggak ada kegiatan lain selain di kamar seorang diri. Siapa yang mau ditempati main? Nggak ada. Nggak ada saudaranya. Bersyukurlah yang punya saudara. Tetapi Kak Boas justru ketika menikah dikasih saudara anak yang banyak. Jadi keponakan yang banyak. Jadi di rumah itu Kak Boas juga menikmati. Nah, kalau kumpul dengan banyak orang, kadang-kadang kita bisa emosi ya. Tapi untuk menahan itu nggak mudah loh. Ketika anak berantem sama yang lain, gimana cara menjawabnya? Kebetulan ada satu anak itu kalau dia nggak suka, dia suka bilang dor. Jadi kalau ditegur anak saya yang pertama, dia langsung bilang dor. Wih, artinya diubah lagi kalimatnya jangan demikian. Ini menjadi teladan itu dimanapun sangat susah. Tetapi itu terus kita belajar setiap hari. Apalagi kalau sudah berkeluarga, setiap hari dibentuk. Yang masih muda-muda harus tetap dibentuk. Nah, konsisten dan setia terus melayani bahkan saat tantangan menghadapi. Yang terakhir, wow, menikmati panggilan dengan sukacita. Dari sekian lama melayani tempat ini, kalian merasa sukacita nggak melayani? Masuk di 2025, ada nggak yang di awal-awal itu Tuhan kayaknya cukup ya, saya terlalu lama dalam hatinya. Tahu nggak? Kita ngomong dalam hati aja Tuhan dengar loh. Apalagi disampaikan. Ada nggak yang berkata bahwa kayaknya saya terlalu lama ya. Sudah terlalu banyak ya saya berikan. Lalu ada saatnya mungkin saya istirahat dulu. Kebanyakan di gereja itu kalimat yang disampaikan saya cukup vakum dulu ya. Bahasa kerennya ya. Istirahat dulu nanti dilanjutkan lagi. Ada demikian. Tetapi saya melihat ya. Deborah mendorong Barak untuk percaya kepada Tuhan saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Karena apa? Deborah itu berani karena Deborah tahu bahwa Tuhan menolong dia. Kemudian dengan keyakinan penuh, Deborah itu berkata, bukankah Tuhan telah keluar mendahului engkau? Tuhanlah yang memberikan kemenangan besar kepada Israel. Orang yang setia sampai akhir pasti diberikan namanya kemenangan. Saya melihat ya ada satu bagian firman Tuhan dikatakan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai.
Tahu nggak, yang paling sering melihat kita itu sukacita waktu ibadah, salah satunya WL. Kalau saya tanya Karut, waktu WL tadi kira-kira berapa persen, dijawab dalam hati ya. Berapa persen yang benar-benar menikmati pujian itu? Sukacita. Bahkan itu kayak meluap-luap. Karena sukacita itu nggak bisa disembunyikan ya. Kalau kita dapat hadiah, bisa nggak? Tiba-tiba wajah kita itu dibuat masem. Nggak bisa. Tiba-tiba itu kayak, wah cerah banget. Karena apa? Sukacita itu dari dalam. Demikian. Nah, kata Billy Graham, sukacita adalah hadiah Tuhan bagi mereka yang melayani dengan penuh kasih. Melayani itu harus disertai dengan kasih loh. Kalau kita nggak punya kasih di dalamnya seperti kasih Kristus, itu paksaan. Itu kayak pekerjaan kantoran ya, yang diberikan oleh kepala bagian, kemudian kita harus kerjakan. Kadang-kadang kalau di kantor itu pasti bersungut-sungut ya. Saya nggak tahu kalau di gereja diberikan tanggung jawab sukacita nggak. Kemudian ada kalimat lain berkata dari Charles ya, sukacita dalam melayani adalah tanda bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita memuji Tuhan, melayani dengan sukacita, itu salah satu tanda loh, bahwa kita itu sedang melayani Tuhan. Itu salah satu ciri-ciri kita itu sedang melayani Tuhan. Kalau kita paksakan diri, tidak sukacita dalam hati, sebenarnya kita sedang melayani siapa? Mencoba untuk menyenangkan manusia di sekitar kita. Karena sukacita itu dari dalam. Sebagai poinnya, berani melangkah, setia menjalani, dan menikmati panggilan pelayanan dengan penuh sukacita. Orang yang menikmati panggilannya itu akan penuh dengan sukacita. Menikmati perjalanan dalam pelayanan karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Menjalani, menghidupi, menikmati. Bisa nggak kita melakukan? Kita sambil menjalani, kita juga menghidupi. Lalu kita menikmati. Menjalani itu adalah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu, kita jalani. Dan kita bisa hidupi. Apa yang Tuhan bilang melalui firman Tuhan kita hidupi. Dan kita bisa menikmati setiap pelayanan yang ada. Saya menutup dengan satu kisah ya. Pernah saya sampaikan tetapi saya teringat kembali. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan berkunjung ke rumah sakit membesuk anak pemudanya pada saat itu. Tiba-tiba dia datang, kemudian di samping tempat tidur anak pemuda itu dia taruh setangkai bunga yang sudah layu pada saat itu. Kemudian hamba Tuhan itu keluar. Sebelum hamba Tuhan itu keluar, anak muda itu memikirkan sejenak lalu dia bertanya. Biasanya kan orang kalau bawa bunga yang segar ya. Yang segar. Tetapi apa yang terjadi? Anak muda itu merenung sejenak, kemudian dia panggil kembali pendeta itu. Dan dia tanya apa makna dari bunga ini. Lalu pendeta itu cerita ke anak muda ini. Beberapa tahun yang lalu, kamu pernah ditawari untuk melayani. Karena dia punya potensi untuk main musik, untuk nyanyi. Lalu kamu bilang tunggu. Saya menyelesaikan studi karena tugas akhir. Oke. Setelah studinya selesai, lalu pendeta itu datang lagi. Si pemuda ini berkata, tunggu. Saya sedang mempersiapkan untuk pernikahan. Setelah semua selesai, sudah menikah, pendeta itu datang lagi. Pemuda itu menjawab, tunggu. Saya punya anak. Anak saya lagi aktif-aktifnya. Ada saatnya saya akan datang. Dan di akhir itu, tiba-tiba pemuda ini sakit. Dia di stadium akhir, dia terbaring di rumah sakit. Lalu pada waktu dia sakit, dia datang, pendeta itu datang, dia menyampaikan isi hatinya. Saya ingin melayani. Saya ingin melayani. Saya ingin melayani. Itu tulus dari hatinya. Pendeta itu enggak menjawab apa-apa, dia hanya mendoakan, lalu dia pulang. Di hari berikutnya dia bawa setangkai ini. Artinya adalah
Waktu kamu kuat, kamu punya kesempatan, kamu berkata, belum saatnya. Tetapi pada waktu engkau sudah sakit, engkau sudah nggak berdaya, engkau punya hati. Kamu menyerahkan sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya yang sudah layu di hadapan Tuhan. Waktu kamu sakit, kamu sudah nggak berdaya, kamu datang di hadapan Tuhan. Sudah layu. Tuhan mau yang fresh. Selagi kita kuat, Tuhan mau. Jangan pernah menunda. Kalau ada kesempatan, layani. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa gereja ini tahun ini sebuah moto lahir melayani? Karena apa? Melayani itu sesuatu yang istimewa. Karena apa? Kita melayani Raja di atas segala raja. Luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, melalui teladan dari Deborah, seorang wanita yang sederhana. Dari kaumnya, dia adalah orang yang sederhana yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan bisa memakai Deborah lebih dahsyat, memimpin satu bangsa untuk membebaskan satu bangsa. Dan ketika bangsa itu menang dan dipimpin oleh Deborah 40 tahun, bangsa itu mengalami ketenangan, kedamaian, bahkan mengalami sukacita. Kami mau ya Bapa, Tuhan terus memimpin hidup kami. Sepanjang hidup kami mengalami sukacita. Sepanjang hidup kami tahu bahwa hanya Tuhan yang memimpin. Sepanjang hidup kami hanya Tuhan yang menuntun. Kami mau ya Bapa, Tuhan pakai kami lebih dahsyat lagi ya Bapa. Ketika kami melayani dengan sukacita, dengan hati yang tulus, penuh dengan kasih. Karena Allah adalah kasih dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melayani. Amin.